Halo, kembali lagi dengan saya Andika Nuhardianto. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kunci determinasi. Kunci determinasi ini masuk ke dalam materi keanekaragaman hayati atau klasifikasi keanekaragaman hayati. Nah, dalam mengklasifikasi suatu jenis hewan atau tumbuhan diperlukannya identifikasi atau determinasi. Nah, ciri-ciri khas dari hewan atau tumbuhan itu sendiri. Dengan demikian, dapat ditentukan nama hewan atau tumbuhan dengan benar dan menempatkannya dalam sistem klasifikasi hewan dan tumbuhan. Untuk mempermudah identifikasi, biasanya digunakan kunci determinasi atau kunci dikotom. Nah, kunci determinasi terdiri atas sederet bait atau kuplet yang diberi nomor dan setiap bait terdiri atas dua baris yang disebut penuntun sehingga disebut kunci dikotomis. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus kita ketahui dalam menulis kunci determinasi? Yang pertama adalah dikotomi. Kunci harus dikotom yang terdiri atas dua ciri yang berlawan. Jadi dikotomi itu adalah lawan kata. Oke. Nah, yang kedua adalah kata pertama dari setiap kuplet harus identik. Contohnya sebagai tumbuhan berdaun tunggal atau tumbuhan berdaun majemuk dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kedua pilihan atau bagian dari kuplet harus berlawanan. Nah, ini yang saya bilang tadi dikotomi. Harus adanya lawan kata. Yang keempat adalah mencatat ciri makhluk hidup tersebut. Jadi makhluk hidup yang kita ingin amati kita harus catat. Nah, contohnya, yuk kita beri contohnya. Contohnya yang pertama ada mangga, jagung, dan padi. Nah, di sini ada yang sudah saya buat kunci determinasinya. 1A akar tunggang, 1B akar serabut, 2A batang memiliki kambium, 2B batang tidak memiliki kambium, 3A tulang daun sejajar, 3B tulang daun menyirip, 4A terdapat percabangan, 4B tidak terdapat percabangan, 5A buah berukuran besar, 5B buah berukuran kecil. Nah, tadi contohnya yaitu mangga, jagung, dan padi. Mangga, jagung, dan padi. Oke, kita lihat di mangganya dahulu. Mangga. Mangga apakah akar tunggang atau akar serabut? Akar tunggang. Mangga. Oke. Batang tidak memiliki kambium, batang memiliki kambium. Nah, tulang daun sejajar menyirip. Mangga apakah terdapat percabangan atau tidak terdapat percabangan? Terdapat percabangan. Nah, lalu apakah buah mangga itu berukuran besar atau kecil? Berukuran besar. Nah, jadi mangga udah ya. Terus sekarang jagung. Jagung kita ubah warnanya ke warna biru. Oke. Biru jagung. Apakah jagung belakang tunggal atau sabut? Sabut, jagung. Terus batang tidak memiliki kambium. Apakah tulang daun dari jagung menyirip atau sejajar? Ya, sejajar. Lalu apakah batang jagung terdapat percabangan atau tidak? Ya, tidak terdapat percabangan. Lalu buahnya berukuran besar atau berukuran kecil? Ya, berukuran besar. Besar ya. Nah, lalu untuk padi. Padi kita ubah warnanya menjadi warna merah. Oke, padi apakah berakar tunggang atau serabut? Iya, serabut, padi. Terus apakah memiliki kambium atau tidak? Tidak memiliki kambium. Tulang daunnya sejajar. Lalu apakah terdapat percabangan atau tidak? Tidak terdapat percabangan. Nah, buahnya berukuran besar atau kecil? Padi buahnya berukuran kecil. Oke, jadi kita bisa lihat dari contoh yang kita inginkan, mangga, jagung, dan juga padi. Nah, dari kunci determinasi dapat disimpulkan bahwasanya mangga itu 1A, 2A, 3B, 4A, dan 5A. Ya, mangga. Ini 1A, 2A, 3B, 2A, iya 3B. Di sini 4A dan 5A.
4A, 5A benar. Terus jagung. Jagung di sini ada 1B, 2B, 3A, 4B, 5A. Ya, 1B, 2B, 3A, 4B, 5A. Benar, jagung. Kesimpulan padi. Jadi ini 1B, 2B, 3A, 4A, 5B. 4B ya, salah. 4B. Oke, udah benar. Nah, sekian materi kita tentang kunci determinasi. Jadi nanti ada tugas yang Bapak berikan, semoga bisa mengerjakannya. Kalau misalnya dalam kunci determinasi ada masih kurang paham, bisa WhatsApp Bapak. Terima kasih.